nanti kalau kalian yang bukan penelitian kuantitatif atau ya dalam hal ini adalah penelitian kualitatif yang non-mainstream, tidak perlu hipotesis. Karena di dalam penelitian kualitatif, Anda turun langsung, Anda sebagai peneliti, informan akan ditanyakan pada Anda. Anda akan bertanya pada informan. Jadi berupa wawancara. Itulah penelitian kualitatif. Jadi yang lebih tonjolkan adalah wawancaranya. Jadi awalnya kita harus memahami seperti itu. Jadi jangan sampai nanti yang aliran yang penelitian akuntansi yang kualitatif yang meneliti sikap perilaku ya. Karena saya sampaikan dari awal ya. Kalau laporan neracanya nggak benar ya, ada rekayasa ya, angkanya dirubah, itu yang masuk penjara bukan laporan neraca, laporan gelabah, tapi yang masuk adalah orangnya. Makanya orang-orang yang meneliti di bidang kualitatif itu meneliti sikap perilaku ya. Contohnya kemarin sudah saya contohkan adalah bagaimana yang dengan judul pengaruh independensi terhadap hasil audit. Karena independensi itu adalah masalah sikap ya. Anda mau disuap atau tidak ya. Jadi kalau seorang auditor atau akuntan yang kerja di akuntan publik, dia akan harus siap independen, nggak boleh dia. Padahal itu laporannya sudah hancur ya. Sementara dia disuap sama yang kliennya, Pak, tolong dibuatkan yang bagus biar saya nanti bisa dapat kredit dari bank ya. Lah itu sudah nggak benar ya. Itu berarti sikap yang tidak independen, berarti dia mudah disogok dengan uang. Ya, itu sebagai pengantar awalnya. Mari kita lihat apa itu kerangka teori dan hipotesis. Ya, kerangka teori adalah sejelas dia sebagai satu yang strategis. Dia adalah jembatan, ya. Dia adalah penghubung ya. Dia adalah sebagai penghubung antara masalah penelitian dengan hipotesis. Ya, makanya itu kalau Anda membuat hipotesis harus membuat kerangka teori dulu ya. Tadi saya contohkan ya, pengaruh independensi terhadap hasil audit. Ya, itu adalah rumusan masalah. Biasanya di bab 1 ya kalau deskripsi ya. Jadi bagaimana pengaruh independensi terhadap hasil audit? Nah, itu jelas Anda sudah membuat jalan awal ya. Tapi juga harus ada teorinya. Apa teorinya? Konsep teorinya adalah konsep independensi. Ya. Dan jelas Anda sudah paham independensi itu adalah sikap yang tidak berpihak ya. Itu ada teori seperti itu ya. Itu adalah teori ya. Jadi konsep independensi adalah satu konsep yang menyatakan bahwa intinya sikap yang tidak berpihak, ya, yang sikap yang objektif dalam melakukan satu hal, ya. Jadi tidak bisa disogok dengan uang. Suara di mute itu, Jadi saya ulang lagi, di sini adalah makanya itu dengan rumusan masalah tadi, maka terciptalah suatu hipotesis, tapi didukung dengan teori tadi ya. Terus teori hasil audit ya. Hasil audit adalah hasil pemeriksaan ya. Itu kan suatu konsep. Jadi bagaimana bagaimana pengaruh independensi terhadap hasil audit ya. Sama juga nanti yang mau ngambil jurusan pajak ya. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Itu bisa Anda teliti ya. Nah, konsepnya apa? Konsepnya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah berupa aturan hukuman ya dan sebagai denda bagi siapapun yang melanggar. Sementara kepatuhan pajak itu adalah ketertiban ya, keteraturan dalam membayar perpajakan. Nah, itu adalah suatu kerangka teori. Jadi kalau ditulis jelas kerangka teorinya kalau tadi independensi saya gambarkan adalah independensi ini iya. Nah, ini pengaruhnya terhadap hasil audit ya. Terhadap hasil audit. Nah, ini adalah teori tadi, dua konsep ini. Oke, saya lanjut. Ini masih ada yang masuk ya. Nah, kerangka teori itu apa?
Kerangka teori saya contohkan tadi ya. Dia berupa variabel ya. Tadi dia hubungan antar variabel ya. Itu kan tadi variabel independen ya. Hubungannya terhadap hasil audit ya. Terus tadi yang pajak tadi adalah sanksi pajak ya. Sanksi pajak ya. Hubungannya terhadap ya kepatuhan wajib pajak ya, kepatuhan wajib pajak. Dan ini adalah pendekatan deduktif ya. Deduktif itu tentunya dari yang umum ke khusus ya. Ya, semua orang botak ya pasti pandai. Ya, misalnya gitu ya. Pak Hendrik botak berarti pandai. Itu adalah deduktif. Sementara kesimpulan induktif atau induktif itu adalah dari yang khusus ke umum ya. Berarti kan khusus ya. Wah, semua orang misalnya ya, semua orang suka bakso ya. Semua mahasiswa akuntansi makan bakso semua, tak teliti ya. Yeremias makan bakso, Sarmi makan bakso, Gitson makan bakso ya. Jumi makan bakso. Maka kesimpulannya bahwa semua mahasiswa akuntansi sebagian besar suka bakso. Itu induktif. Rasionalisme adalah cara kita berpikir ya, bisa diterima akal. Oh iya benar ya. Kalau orang dikasih sanksi pasti akan patuh. Ya, itu bisa diterima oleh akal. Ya. Berikutnya empiris, bisa diuji kebenarannya. Harus bisa diuji. Kalau orang dikasih hukuman atau diberi sanksi, pasti dia akan patuh. Atau ini, yang tadi, kalau seorang itu bersikap independen, maka hasil pemeriksaannya pasti akan objektif ya, bukan subjektif. Kalau subjektif jelas dipengaruhi oleh tadi suap, ya, uang dan sebagainya. Terus perlu dipahami, ya, perlu dipahami dan asumsi dugaan. Nah itu. Berikutnya masalah, ya kita lihat sini. Tadi masalah apa tadi? Masalahnya bagaimana pengaruh independensi terhadap hasil audit? Nah itu adalah kerangka teori tadi ya, dibuat kerangka teori. Terus dibuatlah hipotesis. Ya, hipotesis itu adalah dugaan yang bersifat sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Makanya tadi diuji. Bagaimana ya diujinya? Kalimatnya apa? Diduga bahwa independensi berpengaruh terhadap hasil audit. Ingat kalau hipotesis itu ada kalimat diduga. Nanti ada berbagai macam, tapi yang penting kita tidak menjustifikasi itu adalah benar, tapi kita masih menduga. Ya. Lah itu adalah dari masalah dihubungkan kerangka teori menjadi suatu hipotesis. Nah, kita berikutnya. Nah, bagaimana Pak cara mengembangkan kerangka teori? Nah, berarti Anda mencari teori-teori yang ada ya, tidak ya. Jadi konsep independensi tadi ya, konsep hasil audit, nah itu Anda cari. Lalu Anda buat daftar variabel penelitian. Jadi variabel tadi apa? Independensi ya. Terus hasil audit ya. Ya. Sementara yang pajak tadi yang anak akuntansi perpajakan dia adalah sanksi pajak ya. Sanksi pajak kita dicari. Terus apa? Kepatuhan ya. Itu variabelnya. Bagaimana hubungannya variabel ya? Hubungannya seperti ini. Ya. Yang ini variabel independen, variabel bebas, yang hasil audit ini variabel terikat atau variabel dependen. Sama juga yang pajak. Sanksi ini variabel independen atau bebas, yang kepatuhan ini variabel terikat. Lalu buatlah kerangkanya. Jadi kerangka gambarnya ya seperti ini. Nah, ini kerangkanya ya. Pengaruh digambar seperti ini. Ya. Ya, lihat ini gambar. Ini adalah hasil audit ya. Ya, hasil audit. Nah, seperti itu gambarnya.
Nanti di dalam ini ada nanti di bab 2 ya, bagian akhir ya, di dalam skripsi atau penelitian skripsi nanti. Ini adalah contoh kerangka teori ya. Contoh kerangka teori ya. Yang ini adalah variabel independennya, variabel independen ya. Atau variabel bebas, motivasi ini, yang prestasi belajar ini variabel terikat. Jadi motivasi belajar, bagaimana ini kerangka teorinya? Ingat Pak, motivasi itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ya. Faktor internal ya karena malas, maka motivasi belajar turun, maka prestasi belajar turun. Loh, untuk ngecek tahu prestasi belajar turun apa? Dari IPK-nya. Ya, IP-nya per semester tuh turun ya. Kalau motivasi belajar turun ya, maka IP-nya tuh turun. Yang mendorong dia jadi malas kenapa? Ya karena ini, karena faktor dia ya malas belajar ya. Terus faktor apa lagi? Sementara eksternal ini dorongan dari luar. Ya. Faktor dorongan dari luar. Karena mungkin dia mahasiswa ini bertengkar sama dosennya ya. Bertengkar sama dosennya, terus putus sama pacarnya, akhirnya motivasinya turun. Ya. Ini yang eksternal ini. Akhirnya IP-nya turun. Nah, ya, itulah contoh kerangka teori. Berikutnya, apa itu kerangka konsep? Ya, kerangka konsep, kerangka pikiran menggambarkan hubungan antara konsep tadi ya, yang mendasari hipotesis. Ingat, konsep harus bisa didefinisikan secara operasional. Maksudnya bisa definisinya ya. Definisi apa tadi? Definisi adalah sikap yang objektif yang tidak dipengaruhi ya. Seperti itu ya. Sementara kalau hasil audit adalah hasil pemeriksaan atau kertas kerja yang dihasilkan oleh auditor yang nanti diwujudkan dalam bentuk opini ya. Nah, nanti opini bisa wajar, tidak wajar, ya wajar sama kalian macam-macam. Dan ini harus dapat diukur. Nah, ini hipotesis ya. Tadi saya sampaikan dari awal secara umum bahwa hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Nah, ini. Ya, ini masih bersifat sementara. Ini hipotesis ya, banyak definisi tentang hipotesis. Ya, ini pernyataan yang bersifat masih dugaan. Itu hipotesis. Mari kita lihat berikutnya. Apa fungsinya hipotesis? Ya, kalau ada hipotesis diduga bahwa itu pasti ada masalah ya. Karena tadi rumusan masalah kaitannya dengan hipotesis. Ada rumusan masalah, ada kerangka teori, maka terbentuklah hipotesis. Untuk menentukan relasi fakta, ya, hubungan fakta ya sesungguhnya. Memang ada hubungannya, ada relasinya. Karena kalau auditor nggak jujur, nggak independen, maka hasil audit itu kemungkinan tidak objektif. Terus menentukan desain penelitian atau rancangan penelitian. Nanti desainnya kemarin ada yang studi kasus ya. Studi kasus ya. Di kasus ada yang apa namanya itu event studi ya, studi peristiwa atau event study ya. Malah yang ada juga di sini kalau yang tanpa hipotesis ya, biasanya penelitian kualitatif itu ada fenomenologi yang kemarin saya sampaikan, fenomenologi, terus kritis ya, hermeneutika itu kalau yang kualitatif, tapi dia kualitatif ingat tanpa hipotesis. Memberikan penjelasan ya jelas, memberikan kerangka kesimpulan bahwa independensi terpengaruh terhadap hasil audit misalnya gitu ya. Memacu untuk penelitian lebih lanjut ya, yang dalam rangka mengarahkan penelitian Anda biar nggak nyimpang. Wong tujuannya Anda itu meneliti pengaruh independensi terhadap hasil audit, ternyata Anda meneliti masalah lain ya. Masalah hubungan baik di dalam kantor AKP terhadap hasilnya nggak benar itu. Karena tujuan awal Anda adalah ingin menguji pengaruh independensi terhadap hasil audit.
Ini macam-macam hipotesis, ya, macam-macam hipotesis. Ya, hipotesis kalau yang ini kalimatnya yang pertama seperti ini contohnya. Jadi jika misalnya gini ya, jika auditor bersikap independen, maka hasil audit akan objektif. Ya. Jika Anda mahasiswa, ya, motivasi tinggi untuk belajar, maka ya prestasi belajar Anda akan tinggi atau IPK Anda akan tinggi. Ya, itu ya. Atau yang kedua pakai nol, ya, ya pakai nol. Ya, ya, ya saya contohkan. Ya, misalnya di sini tidak ada kalimatnya diawali dengan tidak ada. Ya, kalau H0 itu ya. Karena ada 0 itu kosong. Diduga tidak ada hubungan antara independensi terhadap hasil audit. Ya, itu kalimat seperti itu. Atau yang ini. Ya, H. Bukan H0 tapi HA ya. Yang ini HA. Ini diwujudkan dengan HA ya. Kalimatnya kecil biasanya, A-nya kecil. Ya, yang ini ya diduga ada perbedaan ya antara misalnya ini secara ini ya diduga ada perbedaan ya kepatuhan wajib pajak sebelum dan saat pandemi COVID-19 ya. Jadi auditing teliti bagaimana orang patuh bayar pajak enggak dalam kondisi pandemi. Jadi kalimat biasanya adalah diduga ada perbedaan ada perbedaan sikap ya. Sikap wajib pajak antara ya sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat atau sesudah pandemi COVID-19 ya. Jadi itu secara sederhana. Ciri hipotesis yang baik bagaimana? Ciri hipotesis yang baik adalah harus konsisten ya. Kalau penelitian Anda sudah mengacu pada penelitian sebelumnya, biasanya di bab 2 ada penelitian terdahulu ya di bab 2. Biasanya ada penelitian dahulu. Itu mungkin penelitiannya Joni, pengaruh independensi terhadap ya hasil audit ya. Tapi di kantor akuntan publik yang ada di Flores. Sementara penelitianmu saat ini ingin meneliti bagaimana pengaruh Indonesia audit terhadap hasil audit di KAP di Malang. Ya, itu berbeda lokasi. Atau mungkin juga yang dulu hanya satu variabel. Sekarang Anda ingin menambahi 2 variabel. Sekarang penelitian Anda adalah pengaruh independensi, ya religiositas atau ketaatannya beragama terhadap hasil audit. Itu konsisten karena topik yang sama, masalah objektivitas hasil audit. Terus jelas hipotesis yang baik itu bisa menjelaskan yang bisa diterima dengan akal, reasonable. Ya, hubungan tadi independensi terhadap hasil audit. Jangan yang tidak masuk akal ya. Ya misalnya pengaruh apa itu ya? Pengaruh jimat terhadap keberhasilan studi itu nggak masuk akal ya. Atau pengaruh doa dukun terhadap hasil belajar ya nggak mungkin ya, karena itu nggak bisa diuji ya. Terus berikutnya harus nyatakan jelas lengkap hubungan pengaruh antar variabel tadi ya, independensi terhadap hasil audit. Yang keempat, mendefinisikan ya variabel secara operasional dan harus bisa diukur. Independensi saya sampaikan diukur tadi kemarin ya, diukur pakai skala Likert. Sangat setuju. Apakah Bapak dalam membuat laporan hasil audit tidak dipengaruhi pihak lain? Ya, jawabannya sangat tidak dipengaruhi. Angka 5 dipengaruhi, angka 4, 3 dipengaruhi, 2 kurang dipengaruhi, 1 tidak dipengaruhi. Atau sangat setuju, setuju, cukup, kurang setuju, tidak setuju. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa diukur pakai skala Likert nanti di SPSS-kan ya. Dan dapat diuji secara empiris ya.
Empirik ya, I ya. Bisa diuji secara empirik. Bisa diuji ya. Dan sederhana dan spesifik. Ya. Ya, ada apa nih? Ya, ada yang angkat tangan? Ya, Yanuas Syed mau tanya kayak ini. Aduh. Ya, ada tanya apa Yanuaria? Yanuaria Syed? Ada Pak. Ya, silakan tanya Yanuaria. Ada itu dulu baru. Oh itu toh? Maaf Pak, salah tekan tadi. Oh, tak kira mau tanya ya. Ya seperti itu. Oke. Ya Pak. Katrina, Iya, Pak. mau tanya mungkin? Iya, Pak. Itu mengenai tugasnya itu gimana ya, Pak? Saya masih belum mengerti soal Ya. tugasnya. Ya, makanya itu tadi materi saya ini tadi saya jelaskan ya. Tugasnya seperti itu. Tadi tugasnya yang ini ya. 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 Jadi Anda tugasnya Anda buatlah sebuah masalah penelitian tapi yang terkait dengan akuntansi ya. Anda buat. Kemudian Anda buat kerangka teori ya tadi saya contohkan. Masalahnya apa tadi? Pengaruh independensi terhadap hasil audit. Misalnya seperti itu ya, saya contohkan tadi ya. Teorinya apa kerangka teorinya? Jadi Anda menghubungkan tadi ya kerangka teorinya Anda menghubungkan independensi terhadap hasil audit. Kira-kira independensi dipengaruhi apa nanti? Faktor apa yang mengaruhi independensi? Ya. Terus hasil audit ya. Terus baru Anda buat konsepnya apa? Konsepnya adalah konsep independensi. Independensi adalah ya hasil audit adalah. Jadi betulnya sama seperti ini ya. Seperti ini Anda buatnya gambarnya seperti kerangka. Lah ini contohnya tadi ya. Ini kerangka teorinya. Jadi ini variabelnya ini prestasi belajar ya yang dipengaruhi oleh motivasi. Apa saja nanti sama. Independensi dipengaruhi faktor apa saja. Kalau itu faktor akuntannya nggak punya uang ya kekurangan uang ya atau apa mungkin istrinya 3 ya masih jelas itu akan membuat dia jadi terlalu nafsu untuk korupsi ya mau disuap ya. Nah seperti ini ya. Terlalu nafsu Pak, aduh. Ya. Bagaimana? Iya, Pak. Ya seperti itu ya. Iya, Ya, Pak. Jadi Anda cari Sudah masalah mengerti. dulu, rumusan masalah dulu. Misalnya tadi saya contohkan bagaimana pengaruh independensi terhadap hasil audit. Tapi Anda cari lainnya, jangan seperti itu ya, jangan kayak saya. Terus Iya, buatlah Pak. kerangka teorinya dan konsepnya. Apa itu? Independensi adalah ya, hasil audit adalah ya. Ya. Jadi seperti itu Iya, maksudnya ya. Ya, saya lanjutkan tadi yang tadi ya. Lah, bagaimana pengujian hipotesis tadi ya? Tentukan alatnya apa ya? Alatnya apa? Ya, yang jelas ini pakai alatnya pakai SPSS, analisisnya maksudnya ya. Ya, di sini pakai regresi ya. Pakai regresi ya. Pakai korelasi ya. Ya. Korelasi, uji korelasi. Bagaimana cara mengukurnya? Ya tadi ya ada sangat setuju, angka 5, 4 itu setuju atau sekali ket namanya ya. 3 itu cukup, 2 kurang setuju, 1 tidak setuju. Lah ini nanti akan kita olah nanti. Kita masukkan ke dalam SPSS ya. SPSS, kalau SPSS ya.
ya akan terus pakai regresi karena tadi secara sederhana pengaruh. Kalau ngomong uji pengaruh berarti regresi. Kalau menguji bagaimana hubungan antara ya independensi terhadap hasil audit lah, itu pakai uji korelasi. Desain penelitiannya apa? Ya Anda Korelasi. ya desain penelitian Anda studi kasus, ya studi empiris, studi peristiwa atau event study, ya dan lain sebagainya. Terus siapa objeknya apa ya? Ya objeknya di kantor akuntan publik. Subjeknya siapa? Ya auditornya atau akuntan di kantor publik itu. Terus Anda pasti jelas penjelasan definisi variabelnya tadi. Di sini adalah apa itu independensi? Independensi adalah sampel. Ingat sampel itu adalah sebagian populasi ya, sebagian data populasi yang diambil untuk diteliti itu sampel. Kalau sampling itu teknik pengambilan sampel. Ini akan kita bahas lebih lanjut sampling ya. Jadi sampling ini ya sampling. Terus bagaimana pengumpulan datanya? Pengumpulan data pakai ya Anda bisa wawancara, ada 3 ya, yang paling utama wawancara, observasi ya. Ya wawancara, observasi sama apa satunya? Dokumentasi, wawancara, observasi dan dokumentasi. Nah, selanjutnya adalah pengolahan data. Ya, nanti tugasnya ya ditulis tangan saja ya. Tugasnya tulis tangan, Anda foto pakai kamera Anda ya. Jadikan Terus kirim PDF lalu dikirim. hendrikmsa@gmail.com memang hendrikcdr45@gmail.com ya. Iya, Pak. CDR. Pokoknya Pak. Gampang itu. Tugasnya gampang ya, paling cuma 2 lembar ya. Ya analistra ya. Iya Pak, jaga kesehatan di sana ya Pak. Ya cuma 2 lembar paling gambar-gambar selesai ya. Yang penting saya bisa baca apa yang ada di pikiran Anda ya. Yang penting Siap, Pak mau nanya masalahnya bebas ya Pak? Mau di ekonomi. Bebas ya, tapi akuntansi ya yang mengandung intinya berkaitan dengan akuntansi. Ya. Yang mengandung akuntansi. Ya. 9 bulan 7 hari dia mengandungkan akuntansi. Iya. Hati Pak. Iya. Ya. Halo Pak. Ini tolak 5 bulan naka. Deke banamu. Iya, apa kimi depan di kempas sumbar atau bawa oso bam. Yang belum absen silakan absen ya. Yang belum absen. Yang belum menulis di chat Zoom. Sebentar lagi akan kurang 2 menit ya. Kita screenshot muka kita Pak. Kita screenshot. Ganti balik. Sampai screenshot wajah Anda ya. Baik, pasang ganteng-ganteng Pak. Ya, delay di screenshot ya. Bapak jaga kesehatan di sana, Pak. Ya, amin ya. Semoga corona berlalu ya. Biar bisa tatap muka ya. Insya Allah. Siap Pak. Ya, ada yang tanya lagi lainnya mungkin. Amin kan. Ada yang tanya lagi. Jadi itu penting ya. Pak. Materi ini penting. Kalau kalian nanti skripsi ya, saya ingatkan ini penting ya. Jadi kalian biar enggak kalau konsultasi sama pembimbing Anda tidak ragu-ragu, enggak takut ya. Bahwa Anda paham apa itu rumusan masalah. Apa itu kerangka teori ya. Apa itu hipotesis ya. Ini bagian kuantitatif ya. Saya katakan lagi bahwa kalau yang kuantitatif tidak perlu hipotesis ya, karena dia ambil datanya langsung, wawancara dengan informan, dia turun langsung. Ya, waktu kurang 1 menit lagi ya. Jika batas pengumpulannya sebentar malam Pak kan? Jam 12. Ya, sebelum jam 12 ya. Tadi jam 23.59 dikirim ya. Rasanya. Ya, silakan dikerjakan ya, yang penting paham ya. Iya Pak. Ya, jangan lupa di screenshot wajah Anda sebelum berakhir ya.
Salam Om Nanam, Bapak. Ya. Ya, Pak. Ayo Lydia. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Kita kirim screenshot di grup, Udah Pak. kirim ya? Udah, Bos. Semoga saya nggak salah ya.